rekonstruksi itu sampai malam. Horor. Ceritanya ini agak Terus mengandung, kemudian- agak mengandung mistis. Kemudian ada ayam beri-beri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Oke, enggak, dikira nih gua tapi. Ini kan Menggum. Eko. Oke. Nah, yuk. Sekarang waktunya kita refreshing. kita habis makan. Ya, kita habis makan kan, teman-teman. Iya. Habis makan. Kuncinya di bawah. Sudah. Pak Koko, Sudah. Pak Suhu, Pak Sandi. Jadi Kenapa? sudah. Ya. Bawah. Tadi malam habis meeting. Ada orang? Tidak ada. Ada orang. Robi belok kiri. Pak Sandi. Kenalkan dulu. Ah, pengagung. Oh, iya. Pak Koko. Kenalkan. Pak Sandi kenalkan. Namanya siapa? Kan udah Pak Sandi tadi. Oh iya. Lupa saya kok pelupa ya. Iya, saya juga jadi ikut lupa. Ini kita mau ke Patung Liberty, ada yang ada di Jerman. Oh. Ya silakan Bu. Maaf. Kita menuju ke mana ini? Oh kiri mana ini? Oh enggak. Kelaman. Oh iya ya. Pak Sandi. Enggak. Mas, Paling nyelip. iya, nyelip. Terus Baris. sepertinya lorong waktu ya. Depan aja, kamera depan aja. Iya, kamera depan ya. Kita mau berenang dulu lah. Refreshing lah ya. Wih, ada kita bisa nge-gym di sini. Maklum, kita kan baru pindahan. Jadi kita belum tahu. Wah, nge-gym ini keren ini. Nge-gym kita. Ini ada ruang gymnya. Ya maklum lah, kita baru pindahan. Belum tahu lokasi mana tempat berada. Oh, enggak, alasan gua ekspor desa. Emang sih. Teman-teman, sebenarnya ya, saya sudah sering banget nyampaikan ke teman-teman, ke tim bahwa lawyer itu adalah pengacara. Maksudnya gimana? Kacau kan? Bos, biar jelas pemirsa. Maksudnya gini. Profesi kita ini jam kerjanya itu lebih panjang daripada profesi lainnya. Jadi tidak menentu gitu maksudnya, Pak. Nah, Iya. ini tepat nih, nggak menentu. Kadang-kadang bisa kita longgar. Kita longgar Kalau seperti hari ini kita kan agak longgar. tiba-tiba bisa. Bukan, besoknya maksudnya jadi tidak padat. menentu itu gimana namanya biar pemirsa jelas. Kalau kita kan sudah tahu maksudnya kan jam kerjanya seperti ini kan biar big boss biar lebih afdol gitu. Jadi seperti kita meeting tadi malam itu kita meeting sampai satu calon klien, yang satunya klien, ya kan? Ya. Terus kemudian ada panggilan mendadak, maksudnya panggilan mendadak itu seperti ini. Jadi klien dapat surat dari instansi misalnya kepolisian, itu kan otomatis kan minta pendampingan. Kalau kita sebagai posisinya sebagai saksi ataupun terlapor. Jadi waktunya tidak bisa ditentukan itu. Bener, waktunya nggak bisa ditentukan. Di 24 jam harus standby pemirsa. Terus terkadang juga pernah saya ngalami klien saya itu digerebek jam 1 malam.
jam 1 malam digerebek di daerah Malang. Kebetulan kantor kita dari ke Malang itu 3 jam perjalanan. Jarak dari kantor ke Iya. klien tersebut. Iya, tapi baik pun lah waktu itu kita angkat. Ya bos, siap benar. Besok pagi kita langsung gerak. Sudah saya tak gerak ke sana, tidak diperbolehkan sama klien. Tapi petugas-petugas itu sudah geser karena petugas itu sudah geser setelah kita kontak. Ada komunikasi gitu. Iya, ada Iya. komunikasi Cirebon. Besoknya Ya. baru Rapat. saya suruh buktikan kalau memang klien saya seperti itu, laporan dari mana, buktinya ada enggak pada waktu itu, prosedur sesuai dengan surat-suratnya. SOP-nya pihak tugas tersebut ternyata tidak sesuai SOP. Ya, Tentukan. sebentar saya lanjutkan cerita itu tadi. Oke, monggo silakan, Bos. Pada suatu hari. Baik. Mari kita lanjutkan saja sebelum semakin kacau kan. Kalau kita seperti foto model. Enggak. Gimana? Enggak, selain tadi Big Boss, Backlight ini yang belakang enggak, kelihatannya. Enggak. Bagus. terkait pengalaman yang jam 1 malam itu, pernah nggak yang apa? Lah kok kira horor satu malam itu. Enggak, maksudnya cuman sekali itu atau selama jadi pengacara ada pengalaman lain? Ada pengalaman lain. Terkait jam kerja. Iya, jam kerja. Jadi itu tadi kan penggerbekan, Ya. ya kan? Pernah jam 1 malam itu. Jadi intinya seperti yang udah dijelaskan beliau-beliau berdua ini kan, menjadi seorang lawyer, pengacara atau advokat itu kita harus siap sedia. Sewaktu-waktu kita dibutuhkan, ya kita harus bisa. Entah bagaimana cara kita gitu loh. Profesional ya. Ya itu terkait Harus, profesionalisme ya. kan. Konsekuensi sudah menjadi Ya, sebuah konsekuensi. Kita itu apa adanya, tidak suka pencitraan. Jadi mengalir, makanya kita itu bisa syuting di sana bisa. Beda dengan orang yang kayak gini beda, dengan yang gini-gini beda. Gini warna coklat beda. Teman-teman. Don't try like this at home. Bahaya nanti. Cerita pengalaman. Ya pengalaman, ya bener toh. Iya. Kita sibuk, ya kita Kita berangkat habis subuh pernah. Ya. stay setiap saat untuk apa? Ready Terus- bukan stay, ready. Oh iya, itu loh yang di waktu kita dampingi di kejaksaan itu. Kita lomba Ya lari, masuk apa? ngene Iya, terus. lomba lari. 1, 2, 3. Saya pernah dampingi di kejaksaan itu jam 2 siang sampai dengan jam 3 Dini hari. jam 3 dini hari. Wih, luar biasa. Rasanya wajah mencair. Tapi itu konsekuensi. Iya, konsekuensi. Dari profesi yang kita pilih. Gimana kepentingan klien di atas segala-galanya ya kan. Walau tetap saja kita harus bersandar pada payung hukum. Iya, benar. Nggak bisa kita asal mengelak begitu saja. Jadi suara biarkan motor itu Lewat. tabrakan dulu. Mengganggu saya. Terus lagi ya teman-teman, sama ganti pengalaman tahu. Aku ini be, Ya, cita-cita. cuman kono. Iya. Ini ganti posisi. Terus pernah jam berapa? Lu ngono kok model jaluk kene kabeh. Oh kok. iya. Cita-cita. Pernah jam 1 malam. Ada suara-suara. Bukan pengalaman yang itu. Pengalaman profesi. Oh, profesi. Iya. Banyak sih tapi Iya. Iya. Aku juga pernah dulu. yang paling mengesankan ya 2 itu memang. Sendirian Nah, kalau- pendampingan di Polrestabes itu kan dari jam 8 lebih sedikit lah, kisaran pokoknya selepas isya lah ya, sampai mau jelang subuh sholat. Jadi sekalian semacam kayak nemeni piket. Ya mau gimana lagi ya, kita temani. Iya. Konsekuensi. Aku ngerti kasus itu sama. Aku yo ngancani masalah. Terus ini loh. Saya pernah dampingi pembunuhan. Iya. Ya, kita dampingi pembunuhan. Tapi kebetulan saya yang di apa itu? Dihantui. Di situ kita rekonstruksi di tempat kejadian kamar tersebut.
rekonstruksi itu sampai malam kelihatannya. Ya nonton ini. Oh iya. Iya. Rekonstruksi itu sampai malam. Ceritanya ini agak Terus mengandung kemudian- agak mengandung mistis. Kemudian ada ayo beri ya. Ini loh. Kalau soal-soal dalam rekonstruksi itu ya biasanya kan menyangkut emosi kan. Iya. Jadi semacam ada pengulangan. Jadi secara emosional para pelaku atau keluarga korban gitu kan, apalagi kalau pembunuhan. Itu kan macam kayak dibangkitkan emosinya itu. Jadi apa ya? Menguras emosi lah. Ada yang sedih, ada kemarahan. Iya, Kadang-kadang jadi satu. Iya, karena di TKP itu Tapi terjadi keributan bisa. bisa. Ya. Terus terjadi ada semacam muncul kayak gini-gini. Bisa. bisa. Enggak, tapi biasanya bunyinya gini, sak rokok. Sak rokokan. Enggak tahu bercanda. Terus gimana, Mas? Lanjut Lanjut, pengalaman semua itu serius. Nah, Bener-bener ada. Benar-benar Tapi ada, iya. enggak Sampai hari bisa ini kita masih sampaikan, ketakutan kalau lewat jalan itu ya, masih ketakutan. Sak rokokan. Sak rokokan. jadi semacam nyawa yang sudah hilang tadi menjumpai Pak Bos, mungkin seperti itu. Iya. Dia menyampaikan Enggak, jangan. seolah-olah gitulah. Kasihan. Terus macam gini ceritanya itu kalau Big Boss bilang, kalau aku sih sebetulnya tahu juga cuma pura-pura nggak lihat karena aku takut, aku pura-pura nggak diem. Terus Big Boss datang gini, jangan bela dia. Gini. Coba bayangkan. Oh iya, Pak Bos, terkait rekonstruksi, saya juga pernah waktu itu Big Boss perintah untuk yang kasus pembunuhan juga. Pembunuhan. Itu Yang Yang dulu ya pembunuhan itu. Enggak. Tetangganya. iya yang bunuh, ya tetangganya. Lihat sana. Tetangganya. Tapi Tetangganya bukan orang itu? Iya, tetangganya. Orang itu. Iya. Yang Tetangganya korban. Jadi terkait emosi, ya ketika rekonstruksi di tempat kejadian perkara tersebut, Di TKP-nya. di TKP dipukuli, apa dikeplak? dipukul, ada yang lempar lah, lemparannya itu kena saya. Oh, alah. Gitu. Oh, itu suka duka. Ya diterima ya, itu nasib, ya kan. Ya itulah Padahal intinya. dari keamanan juga sudah ready, sudah siap, tapi masih aja kecolongan. Ya, jadi intinya profesi kita itu memang ada banyak risiko lah ya, ada konsekuensi, ada banyak risiko. Ya bagaimana lagi, ini pilihan profesi. Harus siap sedia lah intinya. Tapi profesi kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi saling berkaitan sama profesi lainnya. Misalnya pembunuhan kan berarti dokter. Oh yang iya, ahli. instansi terkait. Ya. Tadi aku pikir nggak bisa berdiri sendiri, terus aku bingung. Nggak bisa single vlog dong, nggak bisa single vlog, padahal dia sering single vlog kan. Bukan itu maksudnya Pak Sandi. Oh iya, aku berarti nggak bisa single vlog. Oh, Teman-teman, untuk sementara segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.